Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, agar pembelajaran kita pada hari ini mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita memulai pelajaran kita dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai dari sekarang. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, adakah di antara kalian yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pertahankan terus ya anak-anak. Anak-anak, pada materi kali ini kita akan membahas tentang korespondensi satu-satu. Nah, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu siswa atau kalian mampu memahami tentang korespondensi satu-satu pada relasi dan fungsi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang korespondensi satu-satu, terlebih dahulu kita akan melakukan pretest ya, untuk mengetahui apakah kalian mengerti tentang materi ini, seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Nah, lembar soal pretestnya telah Ibu siapkan di atas meja kalian masing-masing. Silahkan kalian kerjakan dalam waktu 30 menit, dimulai dari sekarang. Nah, karena kalian telah menyelesaikan soal pretest dan waktunya juga telah habis, maka kita akan masuk saja ke materi kita pada minggu ini. Disimak dan diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Apa sih koresponden satu-satu itu? Nah, koresponden satu-satu ialah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B, dan setiap anggota himpunan B ke tempat satu anggota himpunan A. Jadi, banyak anggota himpunan A dan B harus sama atau NA sama dengan NB. N di sini yaitu banyak atau jumlah dari setiap himpunan. Nah, pasti muncul pertanyaan di benak kalian, gimana sih maksudnya, Bu? Pada layar terdapat himpunan A dan himpunan B. Nah, pada himpunan A ini kan hanya memetakan satu anggota ke himpunan B. Begitupun B hanya satu memetakan ke himpunan A. Nah, inilah yang dimaksud dengan koresponden satu-satu. Nah, coba kalian buat pertanyaan dari dua gambar di samping. Ya, benar. Mengapa pada gambar 1 dan gambar 2 terdapat tulisan benar dan salah? Nah, coba kalian perhatikan pada gambar 1. Gambar 1 merupakan koresponden satu-satu. Karena pada himpunan A dan himpunan B memiliki satu pasang anggota himpunan. Tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Maka itulah koresponden satu-satu. Sedangkan pada gambar 2 bukan koresponden satu-satu, karena pada himpunan A dan himpunan B ada anggotanya yang tidak memiliki pasangan. Dan salah satu domain atau kodomainnya ada yang tidak memiliki pasangan. Itulah makanya tidak dikatakan koresponden satu-satu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
ciri-ciri dari koresponden satu-satu ialah domain dan kodomainnya harus memiliki hanya satu anggota saja dan tidak boleh tidak memiliki anggota. Baiklah, sekarang kita masuk ke cara menghitung banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, di sini pada himpunan 1, banyak anggota himpunan A-nya 1, banyak anggota himpunan B-nya 1, banyak koresponden satu yang mungkin terjadi pada himpunan A ke himpunan B 1. Himpunan yang kedua, banyak anggota himpunan A-nya 2, banyak anggota himpunan B-nya 2, maka koresponden satu-satu yang mungkin terjadi yaitu 2. Himpunan ketiga, banyak anggota himpunan A-nya 3, banyak anggota himpunan B-nya 3, maka banyak koresponden satu-satu yang mungkin terjadi 6. Nah, gimana sih? Pusing nggak sih kalau nyarinya dengan manual? Nah, kita mempunyai cara cepat. Cara cepat di sini yaitu cara cepat untuk himpunan 1 yaitu 1 di 1. Kita perkalian, menurun. Karena pada himpunan 1 hanya ada 1, tidak ada yang lain, maka 1 dikali apapun tetap 1. Yang kedua yaitu himpunannya tadi ada 2, maka karena cara cepat itu rumusnya menurun, jadi 2 dikali 1. Dan yang ketiga, banyak himpunannya tadi 3, maka kita kalikan menurun, 3 dikali 2 dikali 1, maka 3 dikali 2, 6. Nah, untuk banyak himpunan yang keempat, banyak anggota himpunan 4, banyak anggota himpunan A 4, dan banyak anggota himpunan B-nya 4. Nah, cara cepatnya, tadi cara mencari cara cepat yaitu perkalian menurun. Karena banyak anggota himpunannya 4, maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 yaitu 24. Nah, itulah banyak koresponden satu-satu jika anggota himpunan A dan himpunan B-nya 4. Nah, selanjutnya jika banyak anggota himpunannya 6 dan banyak anggota himpunan B-nya 6, maka cara cepatnya, ingat, cara cepat mencari koresponden satu-satu jika jumlah himpunannya dikalikan menurun. Yang mana tadi banyak anggota himpunannya 6, jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka dapatlah 720. Itulah banyak korespondensi satu-satu pada himpunan A ke himpunan B jika NA-nya sama dengan 6 dan NB 6. Selanjutnya, jika banyak anggota himpunannya N, banyak anggota himpunan B N, maka cara cepatnya N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali seterusnya sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1 sampai ke 1. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi N faktorial. Nah, untuk lebih memantapkan atau pengetahuan lebih dimengerti lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini, berapakah banyak korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi jika himpunan P huruf vokal dan Q bilangan caca antara 1 dan 7? Langkah pertama, kita cari P huruf vokal itu apa saja. Nah, maka diketahui huruf vokal atau P sama dengan A, I, U, E, O. Ada 5 anggota. Maka
NV sama dengan 5. Dan Ki bilangan Caca antara 1 dan 7 yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlahnya juga 5, maka NQ sama dengan 5. Nah, karena sudah kita dapatkan NP dan NQ-nya 5, maka kita masukkan rumus yaitu N faktorial. N faktorial sama dengan, karena jumlah himpunannya itu 5, maka kita kalikan dari 5 menurun sampai ke 1, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, hasilnya 120. Nah, 120 itulah cara yang mungkin terjadi banyaknya koresponden 11 jika banyak himpunannya 5. Nah, setelah kita mempelajari materi tadi, Ibu akan melakukan post-test kembali kepada kalian untuk lebih mengetahui apakah hasil pertama dan hasil terakhir kalian lebih meningkat atau malah sebaliknya. Nah, sekarang soal post-testnya sudah ada di meja kalian. Kalian kerjakan dimulai dari sekarang, waktunya sama, yaitu waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu pengerjaan post-testnya telah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari bersama-sama kita simpulkan materi yang telah kita ajarkan, yang telah kita pelajari dari tadi. Nah, jadi pengertian koresponden 11 yaitu fungsi atau pemetaan dari setiap anggota himpunan A tepat ke satu anggota himpunan B, begitupun sebaliknya. Nah, cara mencari banyak himpunan pada korespondensi 11 yaitu menggunakan rumus N faktorial, di mana N merupakan jumlah atau banyaknya anggota himpunan. Nah, seluruh materi kita telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu mempunyai satu pantun, yaitu Kota Sumedang sejuk hawanya, banyak orang pergi ke sawah, walau sedang pandemi corona, tetap semangat belajar di rumah.